254110117. Di sini saya akan menjelaskan makna sholat sebagai tiang agama. Sholat adalah ibadah fundamental dalam Islam, tiang yang menopang keimanan seorang muslim. Mari kita mendalami lebih dalam makna, tata cara, dan keutamaan ibadah yang mulia ini. Pengertiannya, apa itu sholat? Sholat adalah serangkaian ucapan dan gerakan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, dengan syarat-syarat tertentu. Ia merupakan ibadah yang diwajibkan setiap muslim dan merupakan rukun Islam kedua setelah syahadat. Kedudukannya sangat agung, bahkan disebut sebagai tiang agama. Jika sholat seseorang baik, maka baik pula seluruh amalnya. Jika sholatnya rusak, maka rusak pula seluruh amal ibadahnya. Selanjutnya ada syarat sah sholat, persiapan, dan tata cara. Yang pertama ada suci dari hadas dan najis. Tubuh, pakaian, dan tempat sholat harus bersih dari hadas kecil maupun besar, serta dari najis. Yang kedua, menghadap kiblat. Wajib menghadap ke arah Ka'bah di Mekah, yaitu arah kiblat selama sholat. Yang ketiga, masuk waktu sholat. Sholat hanya sah jika dilakukan pada waktu yang ditentukan untuk setiap sholat fardu. Yang keempat, menutup aurat. Bagi yang laki-laki, dari pusar hingga lutut, dan bagi yang perempuan, seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Yang terakhir adalah niat. Niatkan dalam hati untuk melakukan sholat tertentu karena Allah SWT. Sunnah dalam sholat. Selain rukun, terdapat pula sunnah yang dapat memperindah dan menyempurnakan sholat. Meskipun tidak wajib, melakukannya akan menambah pahala dan kekhusyuan. Yang pertama ada mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram, ruku, dan bangkit dari ruku. Yang kedua, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri saat berdiri. Yang ketiga, membaca doa iftitah setelah takbiratul ihram. Yang keempat, membaca surah pendek setelah Al-Fatihah. Yang kelima, membaca tasbih dalam ruku dan sujud lebih dari sekali. Yang keenam, membaca doa kunut pada sholat subuh dan witir. Dan yang terakhir, mengucapkan salam kedua. Yang selanjutnya ada hikmah dan keutamaan sholat. Yang pertama ada ketenangan jiwa. Sholat memberikan ketenangan batin, menjauhkan dari kegelisahan dan stres. Yang kedua, sebagai penghapusan dosa. Setiap sholat yang dikerjakan dengan khusyuk dapat menghapus dosa-dosa kecil di akhirat. Selanjutnya, disiplin dan tanggung jawab, yaitu menumbuhkan kedisiplinan dalam mengatur waktu dan melaksanakan kewajiban. Dan yang terakhir, mendekatkan diri kepada Allah. Sholat adalah sarana komunikasi langsung dengan Sang Pencipta, memohon ampunan dan rahmatnya. Macam-macam sholat fardu dan sholat sunnah. Yang pertama, sholat fardu. Sholat wajib yang harus dikerjakan setiap hari dalam 5 waktu. Yang pertama ada sholat subuh 2 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, dan yang terakhir sholat isya 4 rakaat. Yang kedua ada sholat sunnah. Sholat tambahan yang dianjurkan untuk dikerjakan seperti rawatib atau sebelum dan sesudah sholat fardu, sholat duha, sholat tahajud, sholat witir, sholat tarawih saat Ramadan, sholat Idul Fitri, dan Idul Adha. Selanjutnya adalah tips menjaga kekhusyuan dalam sholat. Kekhusyuan adalah inti dari sholat yang berkualitas. Berikut ada beberapa tips pencapaiannya. Yang pertama, fokus dan sadar. Pusatkan pikiran hanya pada sholat, lupakan urusan dunia sejenak. Yang kedua ada memahami bacaan. Mengerti setiap makna bacaan sholat akan meningkatkan penghayatan. Selanjutnya adalah lingkungan yang tenang. Pilih tempat yang sunyi dan bersih untuk menghindari gangguan. Dan yang terakhir, mempersiapkan hati. Sebelum sholat, tenangkan diri dan niatkan dengan sungguh-sungguh. Kesimpulan dari sholat adalah kunci kebahagiaan dunia dan akhirat. Sholat adalah anugerah terbesar bagi Allah SWT bagi umat muslim. Ia bukan hanya kewajiban, melainkan juga kebutuhan jiwa yang mendambakan kedamaian dan keberkahan. Mari kita tegakkan sholat dengan sebaik-baiknya, menjaga kekhusyuan, dan memahami setiap makna di dalamnya. Semoga sholat kita diterima Allah.
dan menjadi jalan menuju surganya. Sekian penjelasan dari saya. Saya mohon maaf apabila ada terjadi salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.